Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Fudian. Di sini saya akan menjelaskan ataupun akan mempresentasikan sebuah jurnal, yaitu mengenai penerapan metode K-means, clustering, dan simple moving average untuk memprediksi jenis penyakit di Provinsi Jawa Timur. Nah, saya membuat video ini untuk membuat tugas ya untuk final pada MK Kolegium dengan Bapak Henry Ahmadian. Nah, langsung saja. Sebelum itu, apa itu K-means ya? K-means itu merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label-label kategori. K-means clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarchy. Metode ini adalah untuk mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok, menjelaskan data dalam suatu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik berbeda dengan data yang ada dari kelompok lain gitu. Kemudian mengenai simple moving average, apa itu simple moving average? Ataupun disingkat SMA ya. Adalah indikator teknis yang menghitung rata-rata harga penutupan aset selama periode waktu tertentu. SMA digunakan untuk mengidentifikasi tren harga dan mengurangi pengaruh fluktuasi harga jangka pendek. Jadi cara menghitungnya adalah menjumlahkan harga penutupan aset selama periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah periode tersebut. Nah, selanjutnya apa sih latar belakang untuk dibuatnya jurnal ini? Yaitu ya untuk memprediksi penyakit di Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi adalah penyebaran penyakit yang tidak terprediksi dengan baik dapat mengganggu perencanaan kesehatan. Tujuannya yang pertama menggunakan K-means clustering untuk mengelompokkan jenis-jenis penyakitnya. Kemudian menggunakan simple moving average atau SMA tadi untuk memprediksi tren penyakitnya. Nah, kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode K-means ini dapat membantu dalam mengelompokkan penyakit. Kemudian bagaimana metode simple moving average memprediksi tren penyakit tersebut, dan apa hasil dari penerapan kedua metode tersebut di Provinsi Jawa Timur khususnya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, mengimplementasikan metode K-means clustering untuk mengelompokkan jenis penyakit, menerapkan metode simple moving average untuk memprediksi tren penyakit, dan juga menganalisis hasil prediksi untuk membantu pengambilan kebijakan kesehatan. Kemudian metode penelitiannya. Pada metode penelitian yaitu pertama data jenis-jenis penyakit yang ada di Jawa Timur, kemudian tahapannya. Yang pertama processing data, yaitu dengan pembersihan dan normalisasi data, kemudian menggunakan penerapan K-means clusteringnya, pengelompokan data-data penyakit berdasarkan kesamaan karakteristik, kemudian simple moving average, menghitung tren prediksi penyakit menggunakan data historisnya. Kemudian kita evaluasi hasil, yaitu pertama visualisasi hasil cluster, kemudian akurasi prediksi dari SMA tadi. Apabila dalam metode penelitian itu bisa dilihat dari gambar ya. Pertama mereka memulai dengan studi literatur, yaitu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip-mirip ya, sehingga lebih mudah untuk menemukan pola dan tren yang tersembunyi dalam data kesehatan. Kemudian tahap pengembangan model, yaitu di sini ada pertama dikumpulkan datanya atau pengumpulan data, yaitu dari buku profil kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berbentuk PDF dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentunya. Kemudian pemrosesan data harus diambil dari file tersebut. Kemudian tampilan dan data jumlah kasus penyakit tuberkulosis dalam bentuk PDF disajikan pada gambar ketiga pada jurnal tersebut. Kemudian K-means clusteringnya, penerapan dari K-means clustering tersebut. Yang pertama bisa lihat dari gambar tersebut, nilai awal untuk mengklasterkan data point ke dalam cluster. Itu konsepnya itu yang pertama algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kedekatan data. Kemudian pada saat bagian pemrosesannya menentukan jumlah cluster ataupun K dengan simbol K, dan juga menentukan pusat cluster awal, mengelompokkan data berdasarkan jarak ke pusat cluster, kemudian memperbarui pusat cluster hingga convergent. Jadi output yang dihasilkannya yaitu klasterisasi jenis penyakit di Jawa Timur. Nah, di tahap ini ada melakukan perhitungan jarak antara setiap titik dengan sentroid menggunakan metode jarak Euclidean.
yaitu dimana kita menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya terdapat dari gambar ini. Nah, dengan D dalam kurung P, Q adalah Euclidean distance antara dua titik P dan Q. P adalah data poin pertama, Q adalah data poin kedua, dan N adalah jumlah dimensi atau atribut dalam data. Contoh perhitungan untuk objek data ke-1 pada step cluster adalah sebagai berikut. Nah, itu penerapan pada pengelompokan menggunakan penerapan metode K-means. Nah, kemudian selanjutnya penerapan pada model Simple Moving Average ataupun kita bilang SMA lah ya. Nah, di sini konsep pertama itu adalah SMA digunakan untuk memperkirakan tren penyakit berdasarkan data historis. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama menghitung rata-rata bergerak dari data dalam periode tertentu, kemudian menentukan tren penyakitnya. Kelebihannya sederhana dan efektif untuk data historis. Nah, selanjutnya menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam periode yang ditentukan dengan rumus persamaan yang kedua. Ini rumusnya. Nah, dengan P adalah prediksi Simple Moving Average, adalah nilai dalam deret waktu untuk periode yang ditentukan. N adalah jumlah periodenya, kemudian hasil akhir bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, pada bagian visualisasi data bisa dilihat dari PPT ini. Nah, dari sini visualisasi menyediakan untuk menyampaikan hasil penelitian yang rumit kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai pemangku kepentingan. Menggambarkan data dengan cara yang mudah dipahami seperti diagram lingkaran untuk menunjukkan pengelompokan pada gambar 6 ataupun gambar yang ada di PPT ini, dan diagram garis untuk menunjukkan hasil prediksi. Pada tahap pengembangan sistem terbagi menjadi 4 tahap yang dipresentasikan dalam bentuk bagian layar seperti ini. Yang pertama yaitu mulai, kemudian inisialisasi dan perencanaan, kemudian mendesain, kemudian implementasi sistemnya, kemudian pengujian sistem, dan juga terakhir selesai. Dan hasil penelitiannya itu seperti apa? Jadi pertama itu K-means clustering ya. Jumlah cluster optimal, X cluster, kemudian distribusi penyakit di setiap clusternya. Kemudian pada Simple Moving Average, prediksi tren penyakit selama periode tertentu. Kemudian visualisasinya grafik hasil clustering yang ada di sini. Kemudian tren prediksi penyakitnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis dan manajemen penyakit di Provinsi Jawa Timur. Nah, hasil pengelompokan menunjukkan bahwa pendekatan K-means berhasil mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat keparahan penyakit dengan jumlah klaster, yaitu K dan simbolnya sama dengan 3, sehingga memberikan hasil yang bermakna dan dapat diimplementasikan. Nah, prediksi Simple Moving Average memberikan wawasan yang berguna tentang tren penyakit di masa depan yang dapat membantu pemerintah, daerah, dan organisasi kesehatan untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Nah, bisa kita lihat dari gambar diagram bulat ini, yaitu analisis klaster menunjukkan bahwa klaster tinggi membutuhkan penanganan kesehatan segera, klaster sedang membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan upaya pencegahan, dan klaster rendah memprioritaskan kegiatan pencegahan untuk menjadi kondisi menjadi tetap stabil. Kemudian prediksi tren menggunakan metode Simple Average menunjukkan bahwa jumlah kasus penyakit di setiap alokasi dan dapat akan meningkat dan menurun atau tetap stabil, sangat berguna untuk perencanaan strategis dalam kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit di masa depan. Seperti itu. Bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, kesimpulannya, K-means clustering efektif untuk mengelompokkan jenis penyakit yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada Simple Moving Average, yaitu dapat digunakan untuk memprediksi tren penyakit berdasarkan data historisnya. Nah, metode ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit ya. Oke, mungkin ya segitulah presentasi singkat saya mengenai sebuah jurnal yang menggunakan K-means clustering ya, penerapan K-means clustering dan juga Simple Moving Average untuk memprediksi jenis penyakit yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.